Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah ujian praktikum matematika wajib dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 1. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Pelajaran yang akan kita pelajari adalah mean, median, dan modus. Dengan anggota diantaranya adalah saya sendiri Dimas Almerinata, absen 10, Muhammad Dafar Romzi, absen 25, Satrio Wahyu Purnomo, absen 34. Masing-masing materi dibagi menjadi 3, yaitu data tunggal, data majemuk, dan histogram. Pembahasan pertama adalah mean, yaitu rata-rata. Secara definisi, mean berarti rataan. Mean dilambangkan dengan tanda X yang diberi garis pada atas huruf X tersebut, atau biasa disebut dengan X bar. Pada mean, suatu populasi diberikan simbol mu, sedangkan untuk sampel diberikan simbol X. Sumber Kuswanto tahun 2012. Mean sendiri memiliki rumus umum, yaitu M atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kita langsung ke contoh soal data tunggal. Untuk soal di atas, seperti yang sudah dilihat, tentukan nilai-nilai rata-rata hitung dari angka atau data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Untuk langkah pengerjaannya, pertama adalah urutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sesuai dengan rumus awal yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa rumus mean adalah jumlah seluruh angka atau jumlah seluruh sampel dibagi dengan banyaknya sampel yang ada. Sehingga untuk pengerjaannya adalah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 tambah 7 dibagi 7. Maka hasilnya rata-ratanya adalah 8. Selanjutnya kita ke data majemuk. Rumus data majemuk adalah X bar sama dengan sigma X1 kali F1 per sigma F1, yang mana X1 adalah nilai tengah dari data sampel dan F1 adalah frekuensi dari data sampel data majemuk tersebut. Kita langsung ke contoh soal. Untuk data majemuk, tentukan nilai rata-rata dari data tabel berikut dengan menggunakan rumus yang pertama, rumus rataan, yang kedua, rumus rataan sementara, dan yang ketiga adalah rumus coding. Dapat dilihat dalam tabel, data 2 sampai 6 frekuensinya 2, data 7 sampai 11 frekuensinya 3, data 12 sampai 16 frekuensinya 3, data 17 sampai 21 frekuensinya 6, dan data 22 sampai 26 frekuensinya 6. Baik, kita akan mulai mengerjakan dari cara pertama, yaitu rumus rataan. Rumus rataan sendiri, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, X bar memiliki rumus X bar sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1. X1 ini apa? X1 ini adalah nilai tengah dari kelas data yang ada dalam tabel. Sebagai contoh, kelas pertama, data 2 sampai 6 memiliki X1 4, 7 sampai 11 memiliki X1 9, dan seterusnya. Lalu kita buat tabel seperti gambar yang ada di atas, F1 kali X1, lalu dijumlahkan hasil keseluruhannya adalah 335, dan F1 kita jumlahkan seluruh hasilnya ada 20, dan kita substitusi ke dalam rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu X bar sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1, berarti 335 dibagi 20, yaitu 67 per 4, yaitu 16,75. Kita ke rumus kedua, yaitu rumus dengan menggunakan metode rataan sementara. Bedanya adalah untuk rataan sementara kita harus menentukan XS, yaitu rataan sementara. Seperti yang sudah tertera dalam gambar di atas, bahwa XS ditentukan di tengah dari tabel data dikarenakan itu lebih mudah untuk dihitung. Oke. Selanjutnya kita substitusi XS-nya 14, lalu F1-nya adalah jumlah keseluruhannya 20 dikali dengan D1. D1 itu adalah kelipatan 5 dari XS yang sudah kita tentukan. Bila ke atas positif, bila ke atas negatif, bila ke bawah positif. Lalu dapat kita lihat di situ kita substitusi saja, berarti 14 ditambah 55 per 20 sama dengan 14 ditambah 11 per 4, 14 tambah 2,75 sama dengan 16. Ini kita membahas dengan menggunakan cara coding seperti yang sudah tertera. Rumus coding tidak
tidak jauh berbeda dengan rumus sebelumnya, yaitu rataan sementara X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali VI per sigma FI kali C, yang mana C di sini adalah jarak interval pada data yang tertera. Maka kita substitusi XS-nya seperti tadi 14 tambah 11 per 20 dikali 5 sama dengan 14 ditambah 11 per 4 sama dengan 14 tambah 2,75, maka X bar atau rata-rata sama dengan 16,75. Hasilnya sama bukan dengan yang sebelumnya? Selanjutnya kita ke soal selanjutnya, yaitu histogram. Diketahui histogram di bawah ini dengan data nilai ulangan matematika. Hitunglah mean rata-ratanya, seperti gambar yang tertera pada slide berikut. Oke, untuk bagian terakhir kita akan membahas mengenai histogram. Seperti contoh gambar sebelumnya, di slide sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pengerjaan contoh soal histogram adalah dengan membuat tabel dari diagram histogram yang ada pada soal. Oke. Setelah kita buat tabel, sudah bisa dilihat di kiri atas tabel yang dapat dibentuk. Setelah itu kita lakukan pengerjaan seperti cara sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas. Kali ini saya akan menggunakan cara rataan. Oke, kita nggak pakai cara rataan sementara atau coding, kita pakai cara biasa. Sigma F1 kali D1 per sigma F1 sama dengan 2015 ya, sudah dilihat F1 kali X1 ya berapa? Itu 2015 dibagi 30, maka X bar sama dengan 67,167. Median atau nilai tengah. Definisinya adalah sebagai berikut. Menurut Sugiarto, DKK adalah sebagai berikut. Median adalah nilai yang terletak di tengah bila nilai-nilai pengamatan disusun secara teratur menurut besarnya data. Median merupakan ukuran nilai pusat yang dapat digunakan baik untuk data yang dikelompokkan maupun untuk data yang tidak dikelompokkan. Rumus umum median untuk jumlah data n ganjil adalah median sama dengan x n plus 1 per 2. Dan untuk rumus umum median untuk jumlah data n genap adalah median sama dengan setengah x n per 2 ditambah x n per 2 plus 1. Data tunggal. Contoh soal, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan, mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah jawab. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus median ganjil. Jadi median sama dengan x n per plus 1 dibagi 2. N-nya sama dengan 5, jadi x 5 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan x 6 per 2 sama dengan x 3. Untuk mengetahui x 3 maka harus diurutkan datanya terlebih dahulu menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Maka dapat disimpulkan mediannya adalah 5. Data majemuk. Rumus umum median pada data majemuk adalah sebagai berikut. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK sebelum per F median dikali C. Di mana TB adalah tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK sebelum sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, F median sama dengan frekuensi kelas median, dan C sama dengan panjang kelas interval. Data majemuk, tentukan median dari data berikut. Letak median pada data setengah N sama dengan setengah dikali 30 sama dengan 15. N didapat dari jumlah seluruh frekuensi dibagi setengah. Lalu rumus median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK sebelum per F median dikali C, di mana TB-nya adalah 60,5. Karena N-nya sama dengan 15 dan 15 terdapat di nilai ujian 61 sampai 70, maka TB-nya sama dengan 60,5 ditambah 15 dikurang 14 FK sebelumnya dan dibagi 8 F medianya. Lalu dikali 10. 10 adalah panjang kelas intervalnya. Jadi sama dengan 60,5 ditambah 10 per 8 sama dengan 61. Histogram. Histogram berikut menyajikan data berat badan siswa kelas 11. Median dari data tersebut adalah histogram.
Pembahasannya adalah setengah N sama dengan setengah dikali 30 sama dengan 15. Kelas median berada di histogram ketiga, jadi tepi bawahnya sama dengan 52,5. F median sama dengan 8, sigma F median sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kelas interval C sama dengan 55,5 dikurang 52,5 sama dengan 3. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK sebelum per F median dikali C. Median sama dengan 52,5 ditambah 15 kurang 9 per 8 dikali 3 sama dengan 54,75. Jadi median berat badan siswa adalah 54,75 kg. Modus. Definisi modus. Menurut Sugiarto dan kawan-kawan tahun 2001, modus data berkelompok adalah nilai yang memiliki frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Modus bermanfaat untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Data tunggal. Contoh soal, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. 172,167,180,170,169,171,172 Tentukan modus tinggi badan siswa. Jawab. Yang harus dilakukan pertama kali adalah urutkan data yang didapatkan, lalu lihat nilai terbanyak yang muncul dalam data. 160,169,170,171,172,173,175,180. Maka modusnya yaitu 170. Data majemuk. Rumus modus data majemuk. Modus sama dengan TB ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali C. Contoh soalnya, tentukan modus dari data distribusi frekuensi berikut. Data 61 sampai 65 memiliki 8 frekuensi, data 66 sampai 70 memiliki 12 frekuensi, data 71 sampai 75 memiliki 18 frekuensi, data 76 sampai 80 memiliki 14 frekuensi. Kita ketahui dari data tersebut, kelas modus terbanyak yaitu terdapat di data 71 sampai 75 karena memiliki 18 frekuensi. D-nya sama dengan 5, TB-nya sama dengan 70,5, delta 1-nya sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6, 18 dikurang 14 sama dengan 4, yaitu untuk delta 2-nya. Modus sama dengan TB ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali C. Modus sama dengan 70,5 ditambah 6 per 6 plus 4 dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 30 per 10. Modus sama dengan 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Histogram. Modus dari data yang sesuai dengan histogram tersebut adalah TB sama dengan 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Delta 1 sama dengan 13 dikurang 11 sama dengan 2. Delta 2 sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan 6. C sama dengan 90,5 dikurang 86,5 sama dengan 4. MO sama dengan TB ditambah delta 1 per delta 1 plus delta 2 dikali C. MO sama dengan 85,5 ditambah 2 per 2 plus 6 dikali 4 sama dengan 86,50. Maka jawabannya adalah 86,50.